Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Rifki di ngobat nih dadakan sebenarnya sih. Samping gue ada Abro Fernandes. Ya, Sehat Bro? alhamdulillah sehat. Wih, Tetap semangat. tetap semangat ya. Iya. Sekarang ngapain aja? Sekarang ya cuma latihan sama ini aja bisnis-bisnis Bisnis apa? alat olahraga sih. Alat Untuk olahraga? MMA sih Di khususnya. Solo atau di mana? Di Solo sih. Ini baru 1 bulan buka sih. Abro bukannya pindah ke Timor Leste waktu itu? Ya, aku kesini lagi. Kamu mau lanjut kuliah lagi? Ini lagi emang belum selesai. Udah, tapi lanjut lagi. S2? Nah, Luar biasa. S2 apa? tetap olahraga sih. Dalam olahraga. Banyak yang nanyain Abro, kenapa Abro pindah dari One Pride? Iya, karena kemarin salah satu keluarga ya, mandator ya. Bukan lebih banyak penghasilan dulu. Bukan itu hanya ini aja sih, sebenarnya sama aja. Sama aja. Dan salah satu karena udah mandatory fight mau kelanjut ke sini lagi, ya udahlah sekalian karena ada orang kok nggak pindah ke One aja, musuhnya udah sekalian saya pindah gitu loh. Jadi ada apa namanya, tantangan gitu loh. Ada step Jadi udahlah sekalian gitu loh. Jadi ada apa ya, ada ada dor ya udah sekalian. Ada dor gitu. Jadi Abro kirain banyak, tadi kan kemarin saya ngupload YouTube Abro pas lagi di swap. Banyak yang nanya Abro balik lagi ke One Pride. Oh gitu ya. Balik lagi nggak? Kalau sebenarnya enggak sih, sekarang saya lebih untuk mempersiapkan atlet untuk di sini aja sih, untuk di One Pride aja. Jadi di camp pun saya tetap mempersiapkan yang untuk One Pride. Nah, jadi dan karena di ya One ini kan kebanyakan orang-orang top ya. Jadi kita salah satu ya untuk ambil salah satu poin yang paling penting itu kita ketemu yang top-top ya. Jadi kita bisa dapat ilmunya gitu. Nah, jadi masih bagaimana kita bisa merintis lagi yang baru ini untuk One Pride, jadi lebih kompetitif lah. Jadi begitu, jadi nggak kaget lagi gitu. Kalau kemarin kita sempat kaget karena apa ya? Kalau saya di One Pride sering enten ya. Nah, begitu ketemu yang di atas kan, maksudnya apa ya? Kaget gitu loh. Nah, dan ini buat pelajaran buat saya. Nah, jadi saya harus ambil langkah gitu loh. Nah, dan harus memberanikan diri. Jadi emang perbedaannya jauh Bro antara One Pride dan One? Iya, karena di sana udah kelas dunia, jadi secara VO2 udah di atas rata-rata 5 ke atas. 5 ke atas. Nah, kalau di yang di kita di kemarin saya fight di One Pride itu ya nggak sampai 4. VO2 itu apa deh? VO2 max ya? Iya, kekuatan ini. Jadi begitu. Ada yang boleh tanya mungkin nanti? Jadi apa ya? Kesiapannya sangat apa ya, periodisasi latihan dan itu sudah lumayan panjang. Makanya waktu pertama kali di One dan powernya udah luar biasa itu. Begitu kita di sini 5 menit 5 kali 3 ya, itu udah begitu kita round 2 udah habis. Karena di sana juga otot kan, secara power kalah ya udah. Jadi kadang-kadang ya habis bensin pokoknya. Karena ya kita dikatakan pemutumasnya nggak sampai 4 di sana, di atas 5. Biasanya di atas 5? Iya, di atas 5. Kan karena yang di kelasku ini yang juara UFC kan, yang Mickey Maito itu udah di atas 6 malah, bukan 5 lagi. Bro, VO2 max-nya berapa? Ya 4 aja, nggak sampai 4 juga lagi masuk ya. Jadi begitu ronde-ronde 2 ke atas itu udah habis, bensin udah habis. Nah itulah. Jadi itu salah satu apa ya, pembelajaran buat saya dan ya buat yang One Pride sekarang ini juga jangan terlalu puas. Oh ini saya sudah karena kita ukuran dari situ. Sebenarnya teknik sih sama aja sih, tekniknya itu aja. Tapi itu yang bensin itu cukup nggak? Ya bensin. Iya itu terang. Iya. Jadi apa ya? Kalau teknik sih nggak, itu tekniknya itu aja sebenarnya. Pukul, tendang, banting ini udah universal lah. Berarti Pakistan Indonesia bisa bersaing sebenarnya? Sebenarnya bersaing, tapi ya itu lari kita di bawah standar semua secara VO2-nya. Nah, kalau menurut Abro Pakistan Indonesia di bawah standar, kira-kira yang standarnya 5 di One Pride siapa? Tahu nggak Bro? Kalau untuk sementara ya mungkin ada 4 sih. Siapa? 4. Tapi saya belum ini banget. Soal saya belum lihat draftnya ini untuk kepelatihannya dia karena itu loh. Kalau untuk di One Pride ini yang tahu mungkin ini paling Sona. Jadi harus One Pride sama Linson harus ilmu kepelatihan itu harus dinaikkan dan diedukasi. Maksudnya memang harus dikasih keluar. Jadi ada kategori-kategori yang kita harus ini. Oh gitu. Jadi misalnya kalau kategori VO2 max masih di 4, mungkin jangan dulu di One Pride, di bawahnya dulu gitu. Nah iya. Yang itu baru naik ke atas. Iya, jadi seperti itu.
karena udah apalagi udah di UFC ini udah 6 ke atas udah loh. 6 ke atas, ya? Jadi begitu fight sampai recovery ini hanya cuma 30 detik itu udah segar lagi. Kalau kita tidak, kita sampai 4 itu sudah 1,5 menit masih gini-gini. Ya itu. Repot kan jadi. Saya secara teknik sih aku kira itu aja sih karena kita di Indonesia pun udah ada banyak velvet, udah banyak kan juara gulat juga, tinju juga udah banyak, Muay Thai juga ya udah pas nih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu VTMS kita. VTMS ya. Tapi Abro udah ada jadwal main lagi belum di One? Ini udah rencana sih, mungkin ini One Pride udah jalan ya, mungkin bisa buka bisa di Desember kita udah bisa aksi lagi. Desember main nggak Natal? Iya, enggak. Kalau fighter mah ya enjoy aja itu. Berarti kalau Natal uangnya lebih gede kan? Buka uang. Karena ya dikatakan udah profi ya kita siap aja gitu. Siap aja ya? Fight ya fight. Anak-anak nggak ngelarang, belum besar? Baru yang sebesar 2,5 tahun ya satunya. Oh, udah 2 sekarang? Iya. Udah Saya harus kejar ternyata. waktu. Jadi karena istri juga mau kembali Istri lagi. Istri satu dong. Ya. Jadi nanya. Iya, jadi istri kan dulu ya sempat hamil istri anakku kan dia pelatnas Jiu-Jitsu untuk Asian Games kemarin. Istri? Iya. Istrimu? Iya. Hamil tapi pelatnas Jiu-Jitsu? Iya, pas hamil dia cabut dari untuk Asian Games kemarin di Palembang. Jadi dia sekarang mau balik lagi ke dunia Jiu-Jitsunya. Ya udah. Didukung sama Bro ya? Iya, didukung lah. Namanya suami istri saling dukung gitu. Apalagi dengan satu bidang gitu loh. Jadi latihan gitu. Latihan bareng. Iya, latihan olahraga kan, bukan latihan yang lain. Iya. Nah Bro, mungkin ada pesan buat teman-teman yang mau jadi atlet MMA. Apa sih yang pertama harus disiapin gitu loh? Kalau kita jadi atlet MMA itu benar-benar salah satu disiplin sih. Yang disiplin paling utama. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang kita raih sebelum ini. Jadi ya carilah. Jadi jangan cepat memuaskan diri gitu loh. Jadi ya kalah ya bangkit lagi gitu loh. Jadi jangan galau terus hilang. Itu penyakit faktor di Indonesia atau kan? Itu salah satu kebanyakan ya. Kebanyakan begitu kalah udah wah ini aku udah langsung drop nggak mau ini. Karena aku sering ikuti yang top ya, mereka kalah biasa aja. Besok fight lagi menang itu. Jadi ya, jadi kalah itu ya karena kita tidak siap. Karena kita tidak siap. Jadi kita siapin lagi gitu. Ngapain galau terus berhenti gitu. Jangan menyerah aja sih sebenarnya. Dan untuk fighter ini MMA ini kebanyakan sampai 40 tahun pun orang masih kuat, masih juara. Jadi nggak ada batasnya sih sebenarnya. Ada batasnya. Satu lagi deh, menurut Abro, MMA di Indonesia udah bisa dijadikan jalan hidup loh. Kalau untuk sementara aku kemarin lihat kontraknya itu udah lumayan bagus sih. Kontrak temen? Kontrak One Pride. Nah, jadi sudah ada interim fight sama yang champion fight sudah ada. Jadi dari waktu zaman Abro udah berubah. Kalau waktu itu kan saya nggak fokus tapi kan nggak segitu deh. Tapi sekarang lebih besar gitu. Udah lebih besar. Aku kemarin lihat itu udah interim fight itu kayaknya udah 10, terus yang title belt sekali defense itu udah 20. Jadi kalau kita main 40 lumayan kan. Dulu Bro berapa? Nggak tahu tapi nggak sampai segitu gitu. Tapi udah alhamdulillah ini udah ada karena dulu kan kalau awal ya kita harus rintis lah karena ya yang dibiayai total kan sama Pak Ardi. Begitu. Ya, maksudnya kita juga tahu, kita juga pelaku tapi kita juga tahu loh ini. Jadi karena dulu kita lihat sponsornya belum banyak untuk sekarang ya. Nah, itulah. Jadi ya kita maklumi aja namanya baru kita usaha. Tapi nggak lebih besar dari One Champion dong. Iya, karena di sana kan udah standarnya. Berapa? Bayar Abro pertama berapa deh? 2 digit, 3 digit? 3 deh. 3 digit? 3 digit bos pertama kali main? Ya 3.000 maksudnya. 2.000. $2.000. 3 digit. Iya. Kalau menang. Kalah. Kalau menang. Kalah $2.000. Kalau menang 4.000. Jadi berapa tuh? Berapa nih? Di antara 50 juta. 50 juta. Karena dolar Amerika kan. Luar biasa. Tapi itu bukan salah satu kejutan, tapi karena saya nih jiwana fighter ya udah saya pengen membuktikan bahwa saya juga bisa bisa berbicara nggak itu aja sih sebenarnya. Gitu aja. Kalau asik kita bisa bisnis bisa dapat ya. Karena orang fighter itu jiwanya beda gitu loh. Jadi dia bisa lebih ulet itu loh. Jadi nggak sering maksudnya
Sering apa? kecewa, galau itu loh. Maksudnya wah kok ini. Jadi ya kalau aku enggak, ya udah jalannya aja. Jalanin aja apa yang ada di depan mata. Di depan gitu. mata jalan dengan enjoy gitu loh. Jadi nggak usah sedih-sedih. Oh ini kok fighter ini dapat gini, fighter aku nggak pernah itu dari dulu aku nggak pernah di situ. Jadi Bagus. kadang-kadang kan rezeki kita beda-beda. Betul, Nampain ya dasarnya berapa bagus ya udah kita enjoy Nggak usah aja ngiri, gitu, ya. itu. Jadi kadang-kadang di Indonesia ini perbandingan itu yang sering terjadi. Terjadi di sini perbandingan. Mungkin di manajemen. Nah, itu sering terjadi manajemen. Jadi kadang oh ini barannya fight foto, ini tidak foto malah dikasih. Itu salah satunya itu yang Bikin ini juga ya. salah satu udah merusak mental dulu sebelum kita fight. Oh, jadi kalau yang mau jadi fighter jangan mikirin duit dulu. Karena fight walaupun kita di One Champion, di UFC pun biasa aja. Tapi intinya apa ya? Hobi kita harus salurkan dan ya bukan dari besarnya bayaran, tapi bagaimana kita bisa dapat yang kita inginkan gitu loh. Jadi kadang kita kalau di dunia sosial kita mungkin lebih ulet gitu loh, mau buat apa-apa udah punya nama enak dan kita sering kerja keras kan orangnya, latihan aja keras apalagi kerja ya karena itu loh harus otak jalan gitu loh. Dan harus bagaimana bisa saya bukan dari olahraga aja sih sebenarnya. Dari luar yang olahraga iya, juga. Untuk sebenarnya di luar sana lebih banyak kesempatan gitu loh. Nah, jadi jiwa kita olahraga fighter itu kita dibuktikan di jiwa di luar sana gitu loh. Jadi kalau saya sih seperti itu. Ngobrol seperti itu. Iya. Ngobrol tadi punya bisnis apa nama tokonya tadi? Aku langsung brand karena aku waktu itu dikasih tempat sama Pemda Solo di Kale, jadi aku mau kasih nama band lain tapi kok udah langsung kamu nama Abro The Fight Abro Fight Wir aja. Oke lanjut. Abro Fight Wir. Wir. Nah, Wir. Abro Fight Wir. Di daerah di Solo, PGS. Pusat Grosir Solo. Tapi di lantai 2. Lantai 2 yang di mau PGS. beli alat-alat olahraga. Iya. Ke PGS Abro Fight Wir. Murah-murah. Iya, standar. Karena salah satunya gini. Kebanyakan yang masuk Indonesia kan produk luar kan, jadi lebih jangkauannya ya orang menengah ke atas. Bagaimana? Karena MMA ini sudah masuk, amatir juga udah ada. Bagaimana kita bisa mengangkat yang ini daerah. Jadi ya biar jangkau lah. Bakal barang bagus tapi apik. Bagus gitu kan. Api. Ape ya. Thank you bro. Ya. Ngobrol-ngobrolnya sukses selalu usahanya, karirnya, keluarganya. Istri masih satu kan ya? Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.